Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sekar Cikal Farm. Hari ini kita akan panen telur ayam cemani dan akan memasukkannya ke dalam inkubator. Karena dari dua indukan saya cek sudah ada sekitar 8 butir ya. 8 butir yang ada di sarang. Kita ambil saja ya dan akan memasukkannya ke dalam inkubator. Yuk ikuti vlogger ini. Ya, kita ambil telur cemani ya di kandang yang sebelah sini. Nah, ini kalkunnya kita singkirkan dulu. Yuk. Masuk. Iya, kamu diam saja di situ. Nah, kita buka kandangnya dan inilah indukannya ya. Ini indukan cemani lidah hitam yang saya miliki rekan-rekan ya, tuh. Satu jantan, dua betina. Dan kita cek untuk kondisi telurnya. Nah, ini dia ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, nampaknya ini tuh. Dipatukin sampai pecah tuh. Ya, kita ambil sisanya saja ya. Makanya kita selamatkan dulu nih. Daripada nanti dipatukin terus-terusan. Ini satu sarang berdua ya, dari 2 ekor ini nampaknya. Tuh. Ini telurnya ya. Waduh, tuh. Mungkin ada yang retak-retak. Kita cek saja nanti. Semoga bagus-bagus nih telurnya. Kemarin saya hitung padahal ada 10 butir. Sekarang sisa 8 butir. Ya, seperti itu. Ya, makanya kita selamatkan saja nih sisa telurnya. Siapa tahu nih berhasil kita tetaskan. Nah, ini adalah telur dari ayam cemani ya guys. Tuh. Dari 2 indukan ada sekitar 8 butir. Alhamdulillah lumayan. Sisa dipatukin nih sama indukannya. Sudah, kita masukkan saja ke dalam inkubator. Nah, saya juga menemukan ya telur kalkun sebanyak 2 butir. Kita masukkan saja ke dalam inkubator sekalian ya. Mudah-mudahan ini fertil ya. Sisa dari indukan yang kemarin saya jual ke Karawang ya. Kalau ini yang 2. Nah, telur cemani 8, telur kalkun 2 butir. Kita masukkan ke dalam inkubator rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu telurnya. Kita cukup lap dengan lap basah. Ya, kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, telur ayam cemani dan telur ayam kalkunnya kita bersihkan dulu menggunakan lap basah seperti ini. Dicek apakah ada yang retak atau tidak sebelum kita masukkan ke dalam inkubator ya. Karena jika terindikasi ada yang retak terus kita paksakan dimasukkan ke dalam inkubator, nanti di dalam inkubatornya akan pecah ya. Akan meletus. Makanya kita bersihkan dulu seperti ini. Cukup dilap sedikit aja dengan lap basah seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita lap. Setelah itu kita lihat di terawang apakah ada yang retak atau tidak. Nampaknya ini bagus ya. Nah, cukup saja seperti ini. Jangan terlalu bersih. Jika dirasa cukup bagus, kita cek lagi telur yang lainnya. Seperti ini. Kita lanjut bersihkan ya. Sampai semuanya telur ayam cemani dan telur ayam kalkunnya bersih dari kotoran ayam ya. Nah, kita lap saja seperti ini untuk memastikan telurnya tidak ada yang retak, mulus sempelnya ya. Nah, ini bagus. Nah, sekarang kita cek yang telur kalkun. Nah, kalau telur kalkun ya bersih ini ya. Bagus. Untuk telur kalkun tidak ada masalah, tidak ada yang retak. Ini juga bagus.
Tidak ada yang retak sama sekali, alhamdulillah ya. Nah, ini juga bagus rekan-rekan ya. Tuh. Tidak ada yang retak. Sip. Selanjutnya kita bersihkan semua sampai bersih, langsung kita masukkan ke dalam inkubator. Yuk. Nah, rekan-rekan, ini adalah penampakan inkubator sederhana ya, menggunakan box styrofoam. Mesin tetes Legend ini dari tahun 2020 maaf, dari 2020 sampai sekarang masih menyala. Namun kita lihat penampakan dalamnya sudah hancur ya. Ini kemarin saya simpan di kandang kalkun dan ternyata dipatukin malah dimakan ini si styrofoamnya. Waduh, dan belakangnya jebol. Dan saya tamal saja menggunakan kardus seperti ini ya, dilapis dengan kardus. Yang penting tertutup saja. Suhunya juga bisa naik lagi nih di 38. Nah, ini fitting lampunya ya. Fitting lampunya juga tambalan seperti ini rekan-rekan. Yang penting bisa menyala lah. Ini alasnya juga dari rem kawat yang jadul ya, sudah 5 tahun. Bawahnya juga pakai nampan air ini bekas misting. Dan juga bekas rak telur dari plastik seperti ini. Yang penting bisa menampung air. Jangan jadikan alasan ya keterbatasan, namun kita harus mencoba. Nah, ini settingannya ya di 37,8 dan 38,3, yang artinya batas atasnya ini 38,3. Jika menyentuh 38,3 maka lampu akan padam, dan jika suhu mencapai 37,8 maka lampu akan kembali menyala. Ya, kita urus dulu nih, bentar. Nah, telurnya ini kita tulis dulu. Nah, menggunakan pensil ya, jangan menggunakan ballpoint ataupun spidol, karena spidol itu nanti tintanya menyerap ya, masuk ke dalam pori-pori si cangkangnya. Menggunakan pensil. Contoh sekarang tanggal 25, maka hari besok kita mulai tulis di sini, berarti tanggal 26. Bentar, saya nyalakan dulu flashnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, kita tulis saja tanggal besok nih, mulainya ya 26 bulan 7. Seperti ini rekan-rekan ya, 26 bulan 7 semuanya ya, baik telur ayam cemani ataupun telur kalkunnya. Kita tulis saja di sini tanggal masuknya. Ya, ini kurang fokus nih gimana. 26 bulan 7. Jadi kita nanti bisa tahu ya, kita bisa memprediksi tanggal penyortiran untuk canneling embrio, dan juga tanggal penetasannya. Nanti kita bisa prediksi untuk telur ayam cemani ini kan 21 hari, dan untuk telur ayam kalkun itu selama 28 hari rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan bisa memprediksi. Jadi jika ada yang bertanya, "Bang, kenapa ditulisin itu telurnya?" Nanti ini sebagai tanggal masuknya ya, masuk tanggal pertama penetasan. Contoh sekarang tanggal 25. Nah, ini hitungannya besok saja tanggal 26. Jadi dilebihin 1 hari. Begitu guys. Nah, 26 bulan 7. Ini tanggal untuk besok ya. Sekarang masih tanggal 25. Nah, jangan sampai ada yang tidak tertulis, nanti bisa bingung. Nah, ini untuk telur kalkun sama 26 bulan 7. Seperti ini ya. Tuh. Yang ini satu lagi sama 26 bulan 7. Sip, saatnya kita masukkan ke dalam inkubator. Nah, saatnya kita masukkan telurnya ke dalam inkubator ya. Bismillahirrohmanirrohim. Penuh hati-hati dan penuh kasih sayang ya. Karena nanti di dalam telur ini terdapat jiwa yang akan lahir. Insya Allah jika Tuhan titipkan, Tuhan percayakan, maka telur ini akan menetas.
Kita hanya berusaha ya untuk mencoba menetaskannya. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan telur ini menetas atau tidak. Kita hanya ikhtiar di penetasan dari settingan, dari segi kelembaban, dari segi suhu, kita yang mengatur. Namun jangan lupa tetap Tuhan yang memberi jiwa dan memberi nyawa. Nah, Tuhan yang menetaskannya nanti. Makanya kita berdoa, bismillah, semoga telurnya ini menetas dengan sempurna. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk telur ayam cemani ini sebelah kiri. Nah, telur ayam cemani sebelah kiri. Dan untuk telur ayam kalkun nanti sebelah sini nih, sebelah kanan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk telur cemani selama 4 hari diamkan secara statis ya, jangan dibolak-balik. Dan untuk telur ayam kalkun selama 7 hari dibiarkan saja ya. Nanti setelah 4 hari untuk telur ayam cemani kita handling ya, kita teropong apakah tumbuh embrio atau tidak. Kalau tumbuh embrio, kita lanjut masuk mesin tetas, diamkan ya, langsung dibolak-balik. Nah, kalau telur ayam kalkun setelah 7 hari baru kita teropong. Karena beda ya. Untuk telur ayam cemani ini penetasan selama 21 hari dan untuk telur ayam kalkun selama 28 hari rekan-rekan ya. Nah, langkah selanjutnya nanti kita cek untuk tumbuh embrio atau tidak untuk keduanya ya. Seharusnya di sini juga kita taruh hygrometer, namun hygrometernya rusak ya kemarin karena terkena air. Nah, nanti saya akan order lagi. Namun dengan settingan yang sering saya lakukan, bahwa saya bisa memprediksi dengan air ketinggian berapa senti, maka ini kelembabannya berapa persen. Nah, alhamdulillah ya, selama 5 tahun alhamdulillah selalu berhasil. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan taruh hygrometer di sini ya, karena ini adalah sensor termostat ya. Ini untuk sensor suhu, bukan untuk hygrometer pengukur kelembaban. Seperti ini rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasukkan telur ke dalam inkubator. Semoga menetas dengan sempurna, bahwa Tuhan yakin akan menetaskan telur ini dan menitipkan jiwa-jiwanya, nyawanya ke dalam telur ini ya, sehingga menetas menjadi anakan cemani dan anakan kalkun yang lucu-lucu. Kita nanti cek lagi ya di usia 4 hari apakah tumbuh embrio atau tidak untuk telur ayam cemaninya. Terima kasih rekan-rekan ya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih rekan-rekan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak pemula.